umur para petani itu di usia angka di atas 50 tahun. Nah, kalau kita bilang 2045, sekarang 2023, itu berarti ada 20 tahunan. Halo teman-teman semua, selamat pagi dimanapun Anda berada, walaupun Anda sekarang melihatnya pada malam hari ataupun sore, karena di belakang saya sedang baru ada matahari terbit dan ada ditemani oleh secangkir kopi yang mungkin kita bisa seruput di pagi hari. Rasa kopi lokal. Oke, video kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia Emas 2045. Jadi ceritanya tadi malam saya sedikit kepikiran tentang nanti di 2045 sebenarnya fokus Indonesia itu ada di mana. Dan mungkin saya akan membahasnya sedikit masuk ke dalam bidang yang sedang saya guliti. Di beberapa video saya sebelumnya ada mengenai pertanian. Hanya saja di sini dari sisi peluang bisnis apa bagi teman-teman yang bisa dibilang kawula muda gitu ya, anak-anak gen, saya nggak tahu malah sekarang udah gen apa ya. Ya pokoknya yang mungkin sekarang masih mahasiswa dan nantinya mau lulus, ataupun teman-teman yang sekarang dari SMK atau SMA ingin memulai karir atau memulai usahanya sembari kuliah. Nah, kita mengenai 2045 ini, Indonesia punya apa ya, seperti targetnya ingin dicapai ketika nanti di 2045 yang mereka beri nama Indonesia Emas 2045. Saya sering mendengar kata-kata ini sejak beberapa proyek yang saya ada kerjasama dengan instansi pemerintah, yang mana mereka punya goals, tujuannya adalah untuk mengarah ke target mereka di 2045. Jadi misalkan ya, kemarin saya dapat ada kolaborasi dan pemerintah melalui pendanaan yang parsial gitu ya, tapi harus memang diutamakan bagi usaha yang targetnya bisa disesuaikan dengan target dinas atau instansi terkait dengan target mereka di Indonesia Emas 2045. Nah, apa sih Indonesia Emas 2045 dan apa aja targetnya? Teman-teman bisa lihat di website resminya. Kemungkinan besar ini website resminya gitu ya. Indonesia2045.go.id. Ini udah saya akses. Sini teman-teman bisa melihat bahwa target ini sudah final. Di sini tulisannya rancangan akhir sudah final. Dan apa saja sih target mereka? Sini ada sasaran visi sampai 5 ya kalau nggak salah. Ya, ini dia. Jadi mulai dari pendapatan per kapita, macam-macam ya, kemiskinan. Nah, lebih detailnya juga ada di bawahnya. Ada transformasi sosial, agenda, dan kawan-kawannya yang banyak di sini. Industri, supremasi hukum, apa aja nih transformasi Indonesia nih. Misi 1, sosial, ekonomi, tata kelola, dan sebagainya. Nah, tanah sosial budaya dan macam-macamnya. Nah, kalau saya sering kumpul gitu ya, atau kita berdiskusi pengembangan teknologi dan sebagainya, memang kalau kita bilang di 2045, dan saat ini pun ketika Bapak Jokowi sedang menjabat, memang lebih banyak ke bagaimana hilirisasi gitu ya. Jadi bahan-bahan mentah tidak langsung diekspor, tapi ada industrialisasi di Indonesia. Nah, ini menarik sebenarnya karena ada memang nilai tambah. Nah, cuman saya akan membahas mengenai sisi yang saya masuk nih, karena kalau industrialisasi saya belum berani nih bahas itu. Hanya saja bagaimana dengan sisi ketahanan pangan. Kalau teman-teman melihat di video saya sebelumnya, saya masuk dari orang perkotaan yang masuk ke desa, lalu bagaimana menitik sebuah bisnis di bidang pertanian dan peternakan. Salah satu harapan saya adalah mungkin ini bisa menjadi sumbangsi saya untuk menjaga ketahanan pangan, minimal untuk keluarga saya sendiri gitu ya. Karena memang bisnis saya pada waktu itu dimulai pas waktu pandemi di pertanian dan peternakan. Nah, bagaimana dengan bisnis pertanian, atau bagaimana dengan petani deh? Kita nggak usah jauh-jauh ngomong
industrialisasi dan sebagainya. Karena kalau teman-teman lihat target 2045, pastinya jumlah penduduk akan bertambah. Bahkan ada riset gitu ya yang menaksirkan, proyeksikan bahwa di 2045 atau 2050 jumlah penduduk Indonesia bisa menembus angka 300 juta kalau nggak salah ya, atau 350 juta. Nanti kalau salah bisa dilihat di layar ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 2045 target pemerintah itu lebih banyak ke industrialisasi dan sebagainya gitu ya, teknologi dan macam-macam dan perkembangan zaman. Indonesia kalau saya melihat akan rentan dengan ketahanan pangannya. Karena menurut data yang saya lihat, ini memang tidak terbaru, tapi menurut data saya lihat ini, jumlah petani itu semakin menurun. Dan kalau kita lihat, kebanyakan angka petani atau umur para petani itu di usia angka di atas 50 tahun. Nah, kalau kita bilang 2045, sekarang 2023, itu berarti ada 20 tahunan. Otomatis yang 60 tahun sudah pensiun sebagai petani. Tidak mungkin dong mereka 80 tahun masih ke sawah gitu ya, udah pensiun. Atau mungkin ada sudah yang sudah usianya untuk wafat gitu ya. Nah, sedangkan tren pertumbuhan anak-anak mudanya memang kita ada bonus demografi, tapi trennya itu lebih banyak ke arah mereka bekerja di jasa dan manufaktur. Nah, sedangkan untuk menjadi petani semakin menurun tiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Indonesia di 2045 bisa dikatakan lampu kuning gitu ya untuk ketahanan pangan. Kenapa? Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, tapi jumlah petani semakin berkurang, dan juga jumlah lahan yang digunakan untuk bertani itu semakin berkurang. Seperti data yang saya sampaikan itu. Nah, di sini sebenarnya saya mau menyampaikan mungkin ini adalah peluang bagi teman-teman anak-anak muda. Pertama, ini bisa juga ikut untuk membantu pemerintah agar nanti di 2045 ya Anda kalau misalkan jadi petani bisa menyumbangkan bank pangan untuk Indonesia gitu ya. Karena mungkin lagi fokus industri, ternyata pangannya diselamatkan oleh teman-teman yang terjun ke pertanian dan peternakan. Kedua, ini bisa jadi peluang karena saya pernah mendengar kata-kata yang keren sebenarnya. Saya tidak tahu ini sebenarnya pertama kali diucapkan oleh siapa. Kalau teman-teman tahu ikan salmon atau ikan apalah itu gitu ya, apapun itu, biasanya mereka berenang melawan arus gitu ya. Karena hanya sampah yang mengikuti arus. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa dilihat, ini ada peluang di mana orang-orang rata-rata itu lebih memilih untuk masuk ke dunia manufaktur ataupun di dunia jasa. Ketika teman-teman melawan arus, teman-teman masuk ke dalam pertanian, mungkin ini bisa menjadi peluang yang baik untuk teman-teman. Karena pertama, persaingan semakin sedikit. Dua, tingkat kebutuhan akan teman-teman akan semakin tinggi. Persaingan sedikit, kebutuhannya bisa jadi lebih tinggi. Nah, memang saat ini masih ada kendala-kendala. Kenapa kok jumlah petani semakin berkurang gitu kan? Itu pasti ada alasannya. Kok saya menyarankan Anda menjadi petani gitu kan? Memang saya sebagai orang yang ada di lapangan merasakan bahwa dukungan dari pemerintah masih sangatlah minim. Pertama dari jumlah pupuk gitu ya, pupuknya semakin naik. Edukasi dari dinas terkait kepada para petani juga semakin berkurang. Logika dasarnya adalah begini, tanah itu semakin dipupuk maka semakin subur. Nah, kalau tiap kali petani itu menanam tanaman dan selalu dipupuk, berarti kan mungkin bisa jadi tanpa dikasih pupuk satu kali itu pun nggak masalah gitu kan. Tapi nyatanya semakin dipupuk tanah semakin mati gitu. Banyak berita-berita yang mengatakan bahwa lahan pertanian di Indonesia itu sudah banyak yang sudah mati gitu. Nah, ini juga ada permasalahan dari bagaimana mendampingi masyarakat untuk mengolah pertanian berkelanjutan jangka panjang gitu ya, dan tidak tergantung dengan pupuk dan macam-macam sebagainya. Nah, bagi teman-teman anak-anak muda, pemikirannya lebih luas gitu ya, masih lebih lincah, tidak ada tanggungan, itu paling gampangnya gitu ya. Karena kalau sudah tua mau eksperimen ini eksperimen itu akan kesulitan. Nah, di sini teman-teman
bisa mengembangkan wawasannya, narik caranya, dan mungkin bisa membangun pertanian yang berkelanjutan, yang mungkin jauh lebih hemat dan kalau bisa dibilang sekali dayung dua pulau, dua pulau terlampaui gitu ya. Karena ada teknik-teknik tertentu yang saat ini juga saya sedang pelajari, di mana bagaimana mengintegrasikan pertanian dengan peternakan, atau kalau bisa dibilang teman-teman bisa cari tahu aja namanya integrated farming gitu ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui target Indonesia Emas 2045 dan fokusnya dan sebagainya, dan ada kemungkinan besar Indonesia akan terancam di krisis pangan dan sebagainya, ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman dan teman-teman bisa memulainya dari sekarang. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar, dan apabila teman-teman suka dengan video ini dan video-video lainnya, teman-teman bisa subscribe agar nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan kita bisa mendapatkan info-info seputar peluang apa yang bisa teman-teman gunakan untuk bisnis teman-teman ataupun untuk karir teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa.